kami dari kelompok 4P3 ingin memaparkan hasil tugas kami berjudul sosialisasi kajian pada latihan kerja sebagai destinasi penanganan KMN di kawasan desa Indonesia Kota Palembang. Sebelum itu, jadi kami memperkenalkan diri dulu. Pertama, saya Muhammad Adil. Saya dari Kerja Bintang. Saya Muhammad ya. Saya Muhammad Jaya. Yang pertama, identifikasi masalah itu akan dijelaskan oleh Aden. Baik, terima kasih Mbak Dato. Identifikasi masalah dalam kondisi paper kami ini ada 3, yakni 1. Masih ditemukan aktivitas semuanya di kawasan dan desa Palembang. 2. Adanya masalah ketertiban dan kawasan menjadi rawan tindak kriminalitas kecil seperti kejahatan. Dan 3. Belum tercapainya kesejahteraan. Ketiga, identifikasi masalah tersebut disebabkan oleh adanya pendapatan masyarakat, keterbatasan pendidikan, adanya ketangguhan kerja dan masyarakat keterangan pemerintah, sehingga berdampak pada kegambaran tidak umum, kemudian kriminalitas dan juga banyak merusak diri negatif. Ruang lingkup lokasi dan sasaran dari rekomendasi kebijakan kami meliputi ruang lingkupnya berfokus pada upaya penanganan pengamen melalui penyediaan akses pelatihan berbasis kompetensi di latihan kerja Kota Palembang. Lokasinya di Benteng Kota Kota Palembang sebagai lokasi identifikasi masalah dan penjangkauan sasaran serta balai latihan kerja Kota Palembang menjadi lokasi pelaksanaan pelatihan dan pembinaan. Sasarannya meliputi pengamen, pemerintah Kota Palembang, dan Kota Palembang, Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, pengelola balai latihan kerja Kota Palembang, pengelola Benteng Kota Palembang, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat. Dalam kondisi paper kali ini kami berlandaskan pada 2 regulasi, yakni 1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang kegiatan siswa. Sekian saya kembalikan semuanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada bagian model yang akan dijelaskan oleh Terima kasih Mbak Dato. Pada bagian metode ini, kelompok kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara dan observasi lapangan. Selain itu, mengacu pada konsep evaluasi kebijakan oleh Mas dan Saliki yang mencakup 5 kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, ekuitas, layanan politik, sama kelayakan administratif. Metode ini kami gunakan untuk menilai atau mengukur sejauh mana berbagai alternatif kebijakan penanganan pengamen yang akan nanti dijelaskan oleh teman saya dapat diterapkan dengan baik. Yang pertama ada efektivitas. Kriteria ini digunakan untuk mengukur apakah alternatif kebijakan nanti mampu mencapai tujuan seperti menurunkan jumlah pengamen, terus peningkatan ketertiban di kawasan PKB. Selanjutnya itu ada efisiensi, menilai apakah penggunaan anggaran, tenaga, waktu dalam penertiban dan pembinaan itu sudah sebanding dengan hasil yang akan dicapai nanti. Selanjutnya ada ekuitas, itu menilai apakah penanganan pengamen dilakukan secara adil dan manusiawi, serta apakah semua pengamen mendapatkan akses yang sama terhadap pembinaan. Selanjutnya ada kelayakan politik, yaitu mengukur sejauh mana alternatif penanganan pengamen mendapatkan dukungan dari pemerintah, DPR, dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah kelayakan administratif, yaitu menilai apakah instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Tenaga Kerjaan, Dinas Sosial memiliki kemampuan yang memadai, baik dari segi jumlah, kompetensi pegawai, fasilitas yang tersedia maupun koordinasi antar instansi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih anak. Selanjutnya ada bagian alternatif kebijakan yang akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih moderator. Ini ada kebijakan di mana terdapat 2 alternatif kebijakan, yaitu 1. Mengadakan sosialisasi pelatihan kerja kepada pengamen di sekitar kawasan PKB untuk mengikuti program yang telah disediakan secara gratis oleh pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Tenaga Kerja, yakni pelatihan di Balai Kota, Balai Latihan Kerja BLK atau di Kota Palembang. Alternatif ini merupakan alternatif kebijakan yang berorientasi pada perubahan sosial ekonomi, bukan pada penertiban semata. Jadi melalui program sosialisasi dan pelatihan BLK ini, para pengamen diberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan memiliki pekerja yang berwilayah. Adapun langkah pelaksanaannya: 1. Identifikasi dan pendataan sasaran. 2. Sosialisasi program. 3. Seleksi dan penempatan pelatihan. 4. Pelaksanaan pelatihan. 5. Sertifikasi dan kompetensi. 6. Klasifikasi penempatan kerja dan usaha. Dan 7. Monitoring dan evaluasi. Adapun analisis alternatif yang kedua yaitu menyediakan lapak resmi dan 1 bagi pengamen yang ingin tampil secara lihat di area wisata PKB, contohnya di zona seni jalanan. Alternatif ini merupakan alternatif kegiatan yang berorientasi pada penataan aktivitas pengamen secara manusiawi dan produktif. Melalui zona seni jalanan, para pengamen bisa tetap tampil dan berkarya, tapi di tempat yang sudah ditentukan atau data oleh Kota Palembang. Jadi aktivitas mereka tidak lagi ataupun mengganggu para wisatawan, tapi justru bisa menjadi bagian dari daya tarik kawasan wisata tersebut. Adapun pelaksananya meliputi 1. Identifikasi dan penetapan lokasi zona seni jalanan. 2. Penyusunan regulasi dan perizinan. 3. Koordinasi antar instansi. 4. Pelatihan dan penguatan kapasitas pengamen sebagai seniman jalanan. 5. Penjadwalan dan kurasi pertunjukan. 6. Pelaksanaan dan pengawasan promosi dan integrasi dengan pariwisata. Dan terakhir yaitu monitoring dan evaluasi berkala. Sekian penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya akan ada kebijakan dan rekomendasi itu akan dijelaskan oleh Riki.
analisis perbandingan alternatif kebijakan. Di sini kami ada dua alternatif kebijakan. Yang pertama, sosialisasi dan pelatihan kerja di Pemerintah Kota Palembang. Yang kedua, zona seni jalanan di kawasan PKB Palembang. Kriteria efektivitas, di mana alternatif 1 mendapatkan nilai 3 karena kebijakan mampu meningkatkan keterampilan, mengubah pola hidup serta membuka peluang kerja baru. Untuk alternatif 2 mendapatkan nilai 1 karena kebijakan tidak memberikan perubahan signifikan terhadap perilaku atau kondisi ekonomi pengamen. Kriteria efisiensi, alternatif 1 mendapatkan nilai 2 karena terdapat efisiensi namun belum optimal, dan alternatif 2 mendapatkan nilai 3 karena kebijakan dapat mencapai tujuan secara efektif dengan biaya dan waktu yang relatif rendah. Kriteria ekuitas, di mana alternatif 1 mendapatkan nilai 2 karena pemerataan sudah mulai terjadi namun belum menyeluruh. Untuk alternatif 2 mendapatkan nilai 2 juga karena pemerataan sudah mulai terjadi namun belum menyeluruh. Untuk selanjutnya kriteria kelayakan politik, di mana untuk alternatif 1 mendapatkan nilai 3 karena kebijakan sejalan dengan agenda pemerintah dan mudah mendapatkan dukungan publik. Untuk alternatif 2 mendapatkan nilai 3 juga karena kebijakan sejalan dengan agenda pemerintah dan mudah mendapatkan dukungan publik. Selanjutnya ada kelayakan administrasi, di mana alternatif 1 mendapatkan nilai 3 karena kebijakan didukung fasilitas pelaksana yang kuat dan struktur yang jelas. Untuk alternatif 2 bernilai 2 karena sebagian sistem sudah terjadi namun belum optimal. Selanjutnya ada analisis rekomendasi. Berdasarkan evaluasi partner dan subsidi, alternatif 1 memperoleh skor tertinggi yaitu 13, sedangkan alternatif 2 hanya mencapai 11, sehingga menunjukkan bahwa alternatif 1 lebih layak diterapkan. Alternatif 1 dinilai paling efektif dan berkelanjutan karena berfokus pada peningkatan keterampilan serta pemberdayaan ekonomi pengamen untuk mengurangi ketergantungan sosial secara jangka panjang. Sementara alternatif 2 meskipun inovatif dan manusiawi melalui penataan zona seni jalanan, namun dampak jangka panjangnya tidak sekuat alternatif yang pertama. Hasil analisis menegaskan bahwa kebijakan berbasis peningkatan kapasitas sumber daya manusia lebih strategis dibandingkan penataan ruang semata karena mampu menjawab permasalahan sosial. Dan saya memberikan Jadi saya tanya dari mana sih? Ya kan, bukan berarti tidak rekomendasi, Pak. Yang mau terlalu acara. Contoh tadi kan, hanya ke OPP kan. OPP ini kan dia benar benar ya. Karena sebenarnya itu adalah jadi kalau tidak rekomendasi, apa yang saya sini OPP. Berat terkait dari teman-teman guru nomor 12 tahun 2013 tidak berbicara mengenai sepengamen, tapi kan berbicara mengenai jalanan, gelandangan, pengemis, dan prioritas kok. Nah, jadi si pengamen ini maksudnya mana? Masuk ke GP Kak, karena kalau dari pertanyaan kan nggak ada Pak kalau tentang pengawasannya tentang yang itu semacam itu. Iya soalnya. Soalnya Saku PP juga mengatasi hanya mengatasi pengamis, ada dana sama. Kita kasih tahu aja. Pengamen itu diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Selatan nomor 2 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Di sana ada kata pengamen. Perda itu ada. Di mana pasal 45 itu setiap orang itu dilarang untuk menjadi orang lain menjadi pengamen dan membeli atau memberikan uang. Kalau teman-teman mengutip ada oke, jika teman-teman membaca Perda mengutip Perda dibaca ada pasal apa teman-teman? Kalau saya katakan tidak divalidasi pernyataan tersebut, karena di Perda Kota Palembang tentang mengutip ini ketentuan pidananya hanya ada satu. Apa? Masih sertifikat, itu saja. Ketentuan pidananya hanya satu. Jadi apa yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut justru dia sebenarnya menang. Jadi tidak ada alasan. Menahan segala macam. Kenapa? Karena kata menahan itu dalam hukum dia melalui proses hukum.
Ada dari proses tadi. Kok tiba-tiba ditahan? Kalau kata satu PP ada sama katanya mereka tuh kesempatan tindak pidana, tapi bukan tindak pidana secara hukum kayak pakai tindak pidana ringan, cuma penahanan aja deh itu. Iya, contohnya. Itu sama aja ketika polisi atau TNI ada ya. Kalau tanpa barang bukti, misalkan kita demo nih, terus tiba-tiba dicopot sama polisi. Mau kalian menerima? Oh ya, saya terima demo jadi penjara. Itu namanya keselamatan tahan apa? Tidak ada aturan di mana pengamen dan segala macam itu tidak ada. Kecuali ada bahasa di rehabilitasi. Di rehabilitasi berarti dia kasih makan, dia kasih tempat tinggal, dia kasih pelatihan. Iya nih Pak, kalau kompeten itu kemarin sudah ditahan, mereka dia serahkan ke dinas sosial untuk ditaruh di tempat tinggal, untuk direhabilitasi. Nah, itu menjadi seperti itu. Kalau bisa dia ditahan terus sampai 24 jam dilepaskan, sampai 24 jam kita sedang tahan. Itu jadi teman-teman kita bahas berkaitan dengan tindakan-tindakan seperti ini. Karena ini kalian sudah sendiri yang membuat kemarin. Jadi ada beberapa kelompok imbas anak jalanan segala macam. Jadi kantor kalau mau mengambil ibarat apa dulu aturan perjalanan cara kalau tidak dibaca aturan ya nggak akan bisa sampai ke sana. Ya terakhirnya contoh ada di mana? Itu sosialisasi yang melakukan ekspresi. Oke, kita punya lagi. Kerasa di jalanan kan? Di mana di sini di deskripsinya pengamen itu diberikan tempat, ya kan? Diberikan tempat segala macam. Berarti kalau Pemkot, pemerintah Kota Palembang, kalau memberikan tempat kepada pengamen untuk berkreasi, maka pemerintah Kota Palembang itu menyalahi aturan Perda di tempat sana. Kenapa? Karena di Perda-nya dikatakan adalah pasal 45, setiap orang aparatur dan badan hukum dilarang membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan penggelar mobil tempat-tempat. Jelas ya, berarti yang agak sedikit ya. Ketika nanti itu banyak teman-teman deskripsi itu biasakan baca peraturan-peraturan itu benar-benar yang spesialis itu peraturan yang khusus. Kenapa? Asas hukum spesialis berada spesialis dalam tadi general itu hukum yang khusus itu lebih utama atau menyampaikan hukum yang umum. Kemudian kita seperti yang ada ABC itu kosong. Orang ya, 5 dari awal 5. Iya. Keduanya siapa saja? Muhammad Andria, Adilia, Riana, Ria, Rizky. Masalah utamanya apa yang mau kalian bahas? Itu masalah kesejahteraan dari pengamen itu sendiri. Kesejahteraan sama ketertiban. Jadi mereka belum sejahtera. Jadi mereka belum tertib. Di kami. Jadi pengamen yang belum sejahtera, pengamen yang belum tertib, itulah yang kalian mau jadikan objek ya. Objek yang akan diregulasi seperti apa. Benar itu. Terus tidak sejahteranya tahu dari mana? Tapi masyarakat pengamen itu yang taksi mereka. Kalian di lapangan? Siapa yang di lapangan? Oh ya. Baik, kesimpulan dari kelompok kami ini, pemasaran pengamen di kawasan Benteng ini disebabkan oleh ekonomi, rendahnya keterampilan dan keterbatasan sepeda layak. Sedangkan penanganan pemerintah ini masih bersifat jangka pendek, di mana pelaksanaan yang baik jadi menjadi solusi strategi mengurangi ketergantungan pada aktivitas pengamen dan meningkatkan kemandirian ekonomi pengamen. Mana apabila rekomendasi diabaikan, pelaksanaan rekomendasi yang konsisten didukung koordinasi antar sektor, kerja sama nasional dan evaluasi berkelanjutan mampu mendorong perubahan sosial untuk masyarakat yang lebih produktif dan sejahtera. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.